Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa mulai pembelajaran kita ya nak. Yang kita lanjutkan lagi kemarin tentang alkohol dan ether, sekarang bagian 2-nya. Nah, sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, jadi hari ini pembahasan kita adalah tentang alkohol dan ether. Saya buka file dulu ya. Ya, jadi hari ini indikator pembelajaran kita yang pertama menggolongkan sifat fisika dan sifat kimia dari senyawa alkohol dan ether, kemudian menganalisis kegunaan senyawa alkohol dan ether tersebut di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang pertama kita bahas dulu tentang isomer. Kalian sudah membahas isomer pada kelas 2 ya, tentang hidrokarbon. Kemarin kalian sudah bahas tentang isomer. Apa sih isomer itu? Nah, isomer berasal dari kata iso yang artinya sama dan meros yang artinya bentuk atau rumus molekulnya sama. Nah, isomer sendiri terdiri dari dua. Ada isomer rangka, kemudian ada isomer optis aktif. Nah, isomer rangka itu terdiri dari yang pertama adalah isomer rantai. Apa itu isomer rantai? Jadi isomer rantai dari katanya itu ada rantai atau rangka. Artinya apa? Rumus molekulnya pasti sama, namun rantainya itu berbeda, baik pada alkohol maupun pada ether. Artinya kalau kita buat contohnya gini nah. Ada senyawa alkohol C7H16O atau heptanol. Heptanol memiliki isomer rantai atau isomer rangka. Yang pertama adalah 1 heptanol. Lihat. C-nya 7. Letak OH-nya berada di rantai nomor 1. Jadi isomer rantai ditandai dengan gini nak. Letak gugus fungsinya tidak boleh berubah. Yang berubah hanya apa? Hanya rangkanya atau rantainya saja. Nah, kalau ini rantainya lurus, berarti isomer yang keduanya, rantainya kita kurangkan 1C menjadi apa namanya nak? Menjadi cabang, ya. Jadi 1C dari rantai utamanya kita turunkan menjadi cabang. Nah, jadi rantai utamanya sekarang ada 6, cabangnya ada 1. Namun tetap jumlah C-nya kalau dihitung ada 7. Itulah yang dikatakan dengan isomer rantai. Namun tetap OH-nya tidak boleh berubah. Nah, setelah 1C-nya tadi kita jadikan cabang, kita tambahkan lagi C yang lain. Jadi tadi ada 6 rantai utamanya. Kita kurangkan 1 lagi. Berarti rantai utamanya menjadi 5, cabangnya menjadi 2. Mana dia? Ini. 1, 2. Dan letak OH-nya tetap di nomor 1. Tidak berubah. Gitu ya, nak? Bisa kita ubah lagi? Iya, tidak bisa. Kalau misalnya kita ubah lagi di sini, nak, kita kurangkan lagi di sini, lihat. Kita kurangkan C yang ini, kita pindah ke sini. Akan sama juga jadinya rantai utamanya yang terpanjang. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Tetap 5. Jadi intinya heptanol hanya memiliki 3 isomer rantai. Jadi sistem isomer rantai ini sistem coba-coba seperti yang saya bilang tadi. Itu ya, nak ya. Kita lanjut. Kalau untuk alkoksi, alkana, atau ether, sama prinsipnya, nak. Dia letak O-nya tidak boleh berubah. Berarti tidak boleh berubah ya kan? Di sini tetap. Artinya hanya ada metoksi di sini. Di sini juga metoksi, di sini metoksi. Jadi yang kita ubah rantai apanya? Rantai alkananya yang berubah. Nah, lihat. Awalnya alkananya itu adalah 4. Kita kurangkan menjadi 3 dengan 1 cabang. Nah, kita kurangkan lagi menjadi begini dengan 2 cabang. Itu ya,
Itu untuk isomer rantai atau isomer rangka. Kita lanjutkan lagi untuk isomer posisi. Apa bedanya isomer rantai dengan isomer posisi? Kalau isomer rantai, tadi letak gugus fungsinya tidak boleh berubah. Benar ya, Nak? Letak gugus fungsinya tidak boleh berubah. Namun, di isomer posisi, letak gugus fungsinya lah yang berubah. Namanya juga posisi. Posisi apa yang berbeda? Posisi gugus fungsinya. Kita ambil contoh, ini ada pentanol. Pentanol yang pertama kita buat, ini dia. Letaknya di nomor 3 untuk ini. Nah, kita bisa ubah dia menjadi yang letaknya di nomor 1, ya kan? 1 pentanol. Ya, 1 pentanol. Berubah lagi menjadi 1, 2, 3, 4. Ya, berarti menjadi 4 metil 3 ya, 3 metil, kemudian 2 butanol. Berubah lagi dia kan, kemudian berubah lagi menjadi, nah itu udah ada namanya. Kemudian berubah lagi menjadi 2,2 dimetil 1 propanol. 1, 2, 3. Nah, kalau kalian lihat di sini, untuk isomer posisi, rangkanya juga berubah ya, Nak ya. Rangkanya berubah, kemudian posisi gugus fungsinya juga berubah. Itulah yang membedakan dia dengan isomer rantai. Kalau isomer rantai tadi hanya rangka yang berubah, letak gugus fungsi atau posisi gugus fungsinya tetap. Nah, yang terakhir ini untuk contoh dari ether. Contoh isomer posisi dari ether. Ya, sama, ini lebih gampang. Jadi posisi yang ini kita ubah. Nah, ini kan menjadinya apa namanya ini? Metoksi butana. Ini namanya adalah etoksi butana. Nah, ini benar butana, Nak? 1, 2, 3, 4, 5. Benar? Kok tidak ada yang komentar? Salah, Mem. Pentana, Miss. Iya, pentana ya, Nak. Ini etoksi butana. Ini apa namanya? Propoksi. Propana. Jadi ada Propana. satunya ya, Nak ya. Iya. Propoksi propana. Benar. Jadi satunya itu kan dari ini. Jadi posisi alkananya. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalian udah bisa bedain apa bedanya antara isomer rangka dengan isomer posisi. Bedanya itu di letak gugus fungsinya. Nah, ini isomer yang terakhir. Ada 2 isomer terakhir. Yang ketiga ada namanya isomer fungsi. Yang saya bilang kemarin, isomer fungsi artinya dia berisomer gugus fungsi. Kalau kalian masih ingat, alkohol berisomer gugus fungsi dengan ether. Kemudian aldehid berisomer gugus fungsi dengan keton. Asam karboksilat berisomer gugus fungsi dengan ester. Itu yang kita bilang ya, Nak ya. Dan syarat isomer gugus fungsi juga memiliki rumus molekul yang sama. Nah, ini rumus molekulnya. C5H12O. C5H12O ini kan CnH2n tambah 2O. Nah, kita bisa identifikasi CnH2n tambah 2O. Rumus molekul dari siapa ini? Rumus umum dari alkohol dan ether. Nah, sekarang kita lihat berarti apa ini? Ada 1 pentanol karena C-nya 5, ada 1 metoksibutana. Jadi kalau kalian hitung 1 metoksibutana juga memiliki C yang 5. Lihat, metoksi kan 1 karena ditambah butana 4. Berarti dia berisomer gugus fungsi. Kalau begini dia bentuknya, Nak. 1 heksanol. Kemudian dengan 1 metoksi pentana. Menurut kalian ini berisomer gugus fungsi atau tidak? Yang 2 yang saya buat ini. Berisomer gugus fungsi atau tidak, Nak? Berisomer, Mem. Iya, Berisomer, kalau Mem. ditanya rumus molekulnya apa? C6H12O. Iya kan? Dia sama-sama memiliki C6. Lihat, heksanol 6. Metoksi 1 tambah 5. Dia juga 6.
Nah, inilah yang namakan isomer gugus fungsi. Nah, isomer gugus fungsi yang lain ada aldehid dan keton. Kalau aldehid dan keton, apa rumus umumnya masih ingat? CnH2nO. Kalau asam karboksilat dan ester, apa rumusnya? CnH2nO2. Itu jangan lupa. Untuk rumus umumnya biasanya sering. Nah, yang terakhir adalah yang keempat, isomer optis aktif. Apa itu isomer optis aktif? Kalau kalian ingat, isomer optis aktif itu contohnya adalah protein. Artinya, isomer optis aktif ini keempat tangan dari C. Yang kita tahu C memiliki 4 tangan. Benar, Nak? Karena dia di golongan 4A. Dan 4 tangan dari C ini mengikat senyawa yang berbeda. Begitu. Itulah isomer optis aktif. Nah, C yang di sini dikatakan C chiral. Apa itu C chiral? Adalah C yang mengikat senyawa yang berbeda di 4 tangannya. Dan dia bisa memutar cahaya terpolarisasi seperti molekul protein. Nah, kita lihat contohnya di sini. Isomer optis aktif kalau di biokimia itu diidentikan dengan namanya levo dan dextro. Lihat, ini ada kata L, levo dan dextro. Namun ini jarang biasanya Nak untuk di soal-soal UN dan SBMPTN. Nah, inilah lihat. C di sini mengikat 4 yang berbeda. Nah, di kirinya mengikat C2H5, di kanan CH3, di bawah mengikat OH, dan di atas mengikat H. Jadi dia dikatakan C chiral, mengikat 4 yang berlainan. Nah, dia diibaratkan dengan levo dan dextro. Ini ibaratnya pemutaran cahayanya, Nak. Pemutaran cahaya terpolarisasinya ya. Itu untuk isomer optis aktif. Nah, kita lanjutkan untuk sifat kimia. Nah, sifat kimia ini harus fokus karena ini paling banyak Nak masuk di soal. Ya, sifat kimia atau reaksinya. Yang pertama, reaksi dengan logam alkali. Nah, logam alkali atau logam golongan 1A biasanya itu direaksikan dengan logam natrium. Nah, kalau alkohol itu bereaksi dengan logam natrium. Dia akan menghasilkan alkali alkoksida, ya. Alkohol bereaksi dengan logam alkali, sedangkan eter tidak bereaksi dengan logam alkali, ya. Itu ingat. Nah, jadi di sini reaksi alkohol ditambah logam natrium. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk reaksinya dengan fosfor trihalogen. Artinya PX3. X-nya itu siapa, Miss? X-nya adalah si ClBrI. Kenapa F tidak? Iya, F itu tidak. Karena F tidak sangat kuat untuk bereaksi dengan alkohol dan eter. Jadi, PX3, X-nya itu hanya si klorin, bromin, dan iodin. Nah, kalau alkohol bereaksi dengan PX3, menghasilkan haloalkana. Sedangkan eter tidak bereaksi dengan PX3. Ya, itu lebih mudah kalian ingat. Ini reaksinya, alkohol dengan PCl3 menghasilkan halogen, haloalkana maksud saya, ditambah asam fosfat. Kita lanjut. Nah, reaksinya dengan PX5 atau fosfor pentahalogen. Nah, X-nya juga tetap hanya si Cl, Br, dan I. Nah, kalau alkohol, dia bereaksi dengan PX5 dan menghasilkan HCl atau asam halida. Dia akan menghasilkan asam halida. Nah, contohnya ini, kalau alkohol bereaksi dengan PCl5, hasilnya adalah HCl. Itu untuk alkohol. Namun eter dia bereaksi dengan PX5 namun tidak menghasilkan asam halida. Itulah yang membedakan alkohol dan eter. Dia bereaksi dengan PX5 namun tidak menghasilkan asam halida. Apa contohnya, Miss? Ini metoksietana, 1-metoksietana. Bereaksi dengan PCl5 tidak menghasilkan asam halida. Tidak ada asam halida di sini karena. Nah, itulah yang membedakan dia
antara alkohol dengan eter. Saya ulangin, alkohol bereaksi dengan logam alkali, eter tidak. Kemudian alkohol bereaksi dengan PX3, eter tidak. Kemudian untuk PX5, alkohol bereaksi dengan PX5 menghasilkan asam halida. Eter bereaksi dengan PX5 namun tidak menghasilkan asam halida. Nah, itu penting ya, Nak ya. Yang keempat, reaksinya dengan asam halida. Nah, alkohol dia bereaksi dengan semua asam halida. Baik itu HF, kemudian HCl, HBr, dan HI. Oke? Nah, sedangkan eter dia hanya bereaksi dengan asam halida terkuat. Siapa asam halida terkuat? Adalah HI. Jadi eter hanya berhasil bereaksi dengan asam halida terkuat yaitu HI. Sedangkan alkohol dia dapat bereaksi ke semua asam halida baik itu HF, HCl, HBr, dan HI. Nah, di sini ada perbandingan tertentu. Jika asam iodidanya itu 1:1, artinya cukup ya, cukup jumlah asam halidanya itu cukup, tidak berlebih, maka hasil eter ditambah HI akan menghasilkan alkohol ditambah haloalkana. Nah, ini juga sering ini, Nak. Nah, sedangkan kalau asam iodidanya HI-nya itu berlebih, artinya jumlahnya banyak, Nak. Di akhir reaksi masih dihasilkan hasil dari eter ditambah HI berlebih, hasilnya itu haloalkana 1 ditambah haloalkana 2 ditambah dengan H2O. Ingat ya, kalau eter ditambah HI dengan kondisi yang cukup, hasilnya akan haloalkana ditambah alkohol. Kalau eter ditambah HI dengan konsentrasi HI yang berlebih, hasilnya adalah haloalkana 1 ditambah haloalkana 2 ditambah H2O. Oke. Nah, ini yang kelima. Yang kelima adalah reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi disebut juga dengan reaksi dehidrasi alkohol. Kenapa disebut dehidrasi? Karena dia melepaskan molekul air. Jadi disebut kata dehidrasi. Nah, reaksinya itu ada dua. Yang pertama, jika alkohol didehidrasi dengan H2SO4 pekat pada suhu, lihat suhunya. Di sini kuncinya di suhu ya, Nak. Jika suhunya antara 130 sampai 140, hasilnya akan eter ditambah H2O. Ingat ya, alkohol ditambahkan dengan H2SO4 pekat di suhu 130 sampai 140, hasilnya akan eter ditambah H2O. Nah, sebaliknya, jika alkohol ditambahkan dengan H2SO4 pekat pada suhu yang lebih tinggi, antara 170 sampai 180, hasilnya adalah alkena ditambah H2O. Apa alkena? Alkena adalah hidrokarbon rangkap 2 yang memiliki rumus CnH2n. Nah, sedangkan eter tidak dapat kita eliminasi. Ya, reaksi eliminasi namanya juga dehidrasi alkohol tidak berlaku untuk si eter. Nah, yang keenam adalah reaksi oksidasi atau menggunakan zat pengoksidator. Nah, zat oksidator itu senyawanya ada dua jenis. Ada oksidator yang lemah. Oksidator lemah biasanya kita pakai CuO. Sedangkan oksidator kuat itu ada KMNO4, ada K2Cr2O7, bisa juga semua asam kuat, misalnya HCl. Umumnya itu yang digunakan adalah H2SO4. Jadi oksidator lemah itu hanya CuO umumnya, sedangkan oksidator kuat ada KMNO4, ada K2Cr2O7, ada semua jenis asam kuat dan umumnya itu hanya H2SO4 yang digunakan. Nah, jadi untuk reaksi oksidasi ini yang pertama adalah, nah lihat ini sebenarnya udah kemarin ya Nak. Alkohol primer kita oksidasi, dia akan menghasilkan aldehid atau alkanal. Kemudian dioksidasi lagi akan menghasilkan asam karboksilat. Gini bentuknya dia Nak. Jadi alkohol primer itu mengalami 2 kali oksidasi.
Pertama kali dioksidasi akan menghasilkan aldehid. Dioksidasi lagi akan menghasilkan asam karboksilat. Kenapa kayak gini, Miss? Jawabannya di sini. 1, 2, 3. OH. Nah, di sini ada berapa H-nya lagi, nak? Kalau begini strukturnya, di sini ada berapa lagi H-nya? Bisa bantu saya? Kalau begini bentuknya, di sini ada berapa H-nya? Ayo. 6. Berapa? 2, Miss. Iya, 2. Karena kan tangan si C ada 4. 2. Di sini juga CH2, CH3. Lihat, kenapa Miss alkohol primer bisa 2 kali dioksidasi? Alasannya karena alkohol primer C yang mengikat OH memiliki 2 atom H. Lihat, ada 2 atom H di sini. Sehingga pertama kali dioksidasi menjadi aldehid. OH-nya hanya tinggal 1. Dioksidasi lagi menjadi asam karboksilat. Dan akhirnya hanya itu habis. Jadi prinsip oksidasi ini atom H-nya hilang. Gitu ya. Lanjut untuk ini alkohol sekunder. Kalau alkohol sekunder hanya sekali mengalami oksidasi. Alkohol sekunder dia dioksidasi akan menghasilkan keton atau alkanon. Alasannya apa, Miss? Alasannya karena dia hanya memiliki 1 atom H. 1, 2, 3 OH. CH3, ini kan tinggal 1 kan, nak? CH3, lihat. Ini kan alkohol sekunder, karena OH-nya ini berikatan dengan C yang mengikat 2 rantai lain. Nah, makanya di sini karena hanya ada 1, sehingga hanya sekali oksidasi. Pertanyaannya, Miss, alkohol tersier bisa nggak dioksidasi? Tidak. Kenapa? Karena alkohol tersier tidak lagi memiliki atom H. Oke, jadi oksidasi itu hanya alkohol primer dan sekunder. Ether juga tidak bisa kita oksidasi. Nah, itulah untuk sifat kimianya. Lanjut ke sifat fisik. Nah, sifat fisika yang pertama itu adalah alkohol. Sudah jelas, alkohol itu titik didihnya lebih tinggi daripada alkananya dan lebih tinggi daripada ether. Alasannya karena alkohol memiliki ikatan hidrogen. Ikatan hidrogennya di mana, Miss? Nih, antara O dan H di sini. Nah, itu adalah ikatan hidrogen. Ingat, ikatan hidrogen adalah ikatan antara atom H dengan F, dengan O, dan dengan N. Nah, kemudian dia kelarutannya dalam air semakin berkurang dengan bertambahnya jumlah rantai karbon, pasti. Kemudian alkohol itu C-nya 1 sampai 4 wujudnya cair encer, C-nya 5-9 wujudnya cair kental, C-nya lebih besar 10 wujudnya padat. Cair padat. Nah, kemudian sifat fisik dari ether. Ether itu mudah menguap, mudah terbakar, dan dia lebih mudah menguap daripada alkohol. Makanya ether itu biasanya lebih aman ditaruhnya di kulkas. Ya. Jadi dia mengurangi proses penguapan itu. Karena kan kalau ada panas atau cahaya matahari, proses penguapannya akan lebih cepat. Sehingga lebih baik kita simpan ether itu di kulkas. Nah, yang kedua, titik didih ether lebih rendah dibandingkan alkohol dengan jumlah C yang sama. Alasannya karena ether tidak memiliki ikatan hidrogen. Nah, kemudian ether itu sukar larut dalam air dan kepolarannya sangat kecil. Jadi ether itu lebih mudah larut di dalam pelarut yang non-polar. Nah, sekarang kegunaannya. Alkohol yang kita tahu banyak kita gunakan di pelarut, disinfektan, kemudian banyak juga sekarang digunakan sebagai hand sanitizer ya, karena yang sering kita gunakan, kemudian bisa menjadi bahan bakar spiritus. Mungkin kalian pernah lihat berita di mana-mana di mana hand sanitizer terkena api bisa menghasilkan kebakaran. Jadi itu sebenarnya benar ya, Nak ya. Kita tidak tahu kadar alkohol yang di hand sanitizer itu berapa, dan biasanya yang dibuat orang itu kadar alkoholnya sangat tinggi. Makanya lebih baik kalau kita berada di dalam rumah, kita itu usahakan cuci tangan, bukan menggunakan hand sanitizer. Kenapa? Karena hand sanitizer itu mengandung alkohol dan senyawa kimia lain yang bisa membuat kulit kalian kering. Begitu. Nah, jadi spiritus.
Nah, kalau ada yang nanya, spiritus itu dari golongan alkohol apa? Jadi spiritus itu adalah metanol. Miss, kenapa? Alkohol kan dia tidak berwarna. Kenapa metanol warnanya kuning? Spiritus warnanya biru kan? Benar ya? Spiritus warnanya biru, pernah lihat kan di lab? Ya, Miss. Ya, Iya. Miss, di lab Kim. Kenapa ya metanol itu kan spiritus? Kenapa warnanya biru, Miss? Iya, karena itu sengaja diwarnain agar bisa dibedakan. Karena takutnya karena dia dalam botol yang cantik gitu, kalian minum pula nanti spiritus itu ya. Tapi spiritus itu golongan metanol yang diberi pewarna biru. Dan ada juga sih spiritus yang warnanya bening tidak diwarnai. Nah, yang kedua, fungsi dari alkohol itu adalah anti beku atau zat pendingin pada mesin. Kita pernah belajar di sifat koligatif larutan, itu senyawanya adalah etilen glikol. Nah, kemudian ada gliserol. Gliserol dicampurkan untuk zat-zat makanan, untuk obat-obatan, kosmetika, pembuatan tinta, dan lain-lain. Kemudian juga digunakan untuk pembuatan bahan peledak. Itulah kegunaan dari alkohol. Banyak ya kegunaannya ya. Kemudian kalau di kecantikan banyak, dia dibuat jadi toner, kemudian ada face mist, banyak kegunaan alkohol. Kemudian juga alkohol digunakan untuk pelarut parfum ya kan? Kemudian kegunaan dari ether. Nah, seperti yang saya bilang, ether banyak digunakan untuk campuran penambah nilai oktan pada bensin. Nah, jadi namanya itu methyl ters-butyl ether atau MTBE yang aman, pengganti dari tel kemarin ya. Tel itu adalah tersier ethyl lead ya, atau dia itu mengandung PB sehingga tidak lagi kita gunakan. Nah, ether juga banyak digunakan di pembiusan. Kemudian ether juga digunakan untuk pelarut. Biasanya pelarut untuk mengekstraksi. Nah, sudah selesai pembahasan kita tentang alkohol dan ether. Ya, jadi seperti yang guru-guru lain ingatkan juga, banyak di antara kalian tidak mengerjakan tugas, mungkin belum paham materinya. Karena apa? Mungkin karena tidak mengikuti live teaching, atau kendala di perangkat atau sebagainya. Kami bisa terima alasan yang itu, namun ada baiknya kalian tidak menunda untuk bertanya kepada guru yang bersangkutan. Ya, terlebih lagi kita punya grup di situ. Kalian bisa akses nomor saya, nomor handphone saya secara bebas. Kalian bisa hubungin setiap saat. Jadi kalau kalian hari ini kalian bahas misalnya alkohol dan ether, kalian tidak paham, kalian menemukan suatu kejanggalan, kan kalian bisa langsung tanyakan. Jangan berlarut-larut sampai berbulan-bulan. Nah, akhirnya kalian menumpuk ketidaktahuan kalian. Baik nggak seperti itu, Nak? Menumpuk ketidaktahuan, coba. Baik nggak seperti itu? Coba saya tanya dulu kalian. Tidak. Iya, tidak. Jadi satu hal yang kalian tidak tahu langsung tanyakan. Jika udah terjawab, baca yang lain lagi, kerjakan kuisnya, baca yang lain, tidak paham lagi, tanya lagi. Kami tidak akan marah. Jangan kalian menimbulkan, misalnya gini, ada kemarin mau nanya gurunya tapi segan, takut beliau sibuk. Kalau kami sibuk, pasti kami tidak balas. Pasti nanti ketika kami lenggang, baru kami balas. Iya kan? Jadi jangan beralasan misalnya gurunya sibuk, segan. Tidak, kami malah senang ketika kalian bertanya. Artinya kalian respon, respect sama pembelajaran ini. Gitu ya, Nak ya. Saya ingatkan kembali ya, ini sudah akhir bulan. Inilah hari terakhir kita di bulan Oktober ya. Kita lanjut nanti di bulan November dengan topik yang baru. Saya ingatkan kalian harus respect, respon sama nilai kalian sendiri karena itu yang akan kalian bawa di rapot nanti. Oke? Jika tidak paham tanyakan. Kami tidak akan marah. Ya, ada pertanyaan, Nak? Miss, saya mau nanya, Miss. Boleh. Siapa? Amanda, Miss. Ya, silakan. Miss, kalau misalnya bir dan lain sebagainya itu kan mengandung alkohol, Miss. Terus kenapa itu memabukkan ya, Miss? Bir mengandung alkohol kenapa memabukkan? Iya, Miss. Memang alkohol itu senyawa yang memabukkan, Nak. Makanya tidak dianjurkan untuk diminum. Lebih baik kan alkohol itu memang biasanya digunakan untuk dunia kesehatan, kan? Tidak untuk diminum. Namun kadarnya yang misalnya kecil, dia bisa tidak memabukkan, tergantung kadarnya.
Kalian bisa baca itu kadar yang aman dikonsumsi. Tapi kan kalau kita orang Islam sedikit pun itu tidak baik kan, tidak boleh kan? Begitu. Yes, thank you, Miss. Minuman beralkohol tidak usah diminum. Lebih baik kalian minum jus ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi, Nak? Miss, Tidak ya? saya Abdi, Miss. Siapa? Abdi, Miss. Ya, silakan. Gini, Miss. Kan misalnya terjadi kebakaran, Miss. Oke. Baru apinya itu sangat sulit untuk dipadamkan, Miss. Ya. Itu terdapat kandungan apa gitu, Miss? Sangat sulit dipadamkan. Api sangat sulit. Ya, api itu sebenarnya berasal dari oksigen kan, Nak? Oksigen di situ kan? Iya, Miss. Iya, Miss. Ya, jadi misalnya ketika api kalian padamkan dengan apa biasanya? Air. Air lah, Miss. Nah, air, misalnya kalian tuang airnya, itu kan ada tekanan di situ kan, Nak? Mungkin nggak ada oksigen di situ juga. Pas kalian melempar pakai air. Pas kalian lempar gini, ada nggak oksigen yang muncul di situ? Ada, Kalau Miss. kalian membawa oksigen, maka lebih baik kalau api itu biasanya kalian langsung tutup dia dengan kain basah biasanya kan. Jadi dia langsung berhenti. Kalau misalnya dengan air langsung, bisa aja di situ ada oksigen juga yang muncul. Jadi api itu kan sebenarnya oksigen ya, Nak ya. Jadi penyebab api itu karena adanya oksigen. Jadi ibarat kayak saya bilang kemarin itu, ada yang kebakar karena dia disemprot disinfektan yang mengandung kadar alkohol yang sangat tinggi. Ya jelas alkohol itu mudah terbakar. Makanya ketika kalian tambahkan api, pemantik api langsung terbakar. Di dalamnya oksigen, Nak, kalau api. Ada lagi? Tidak? Kalau tidak, saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Saya harap bisa kalian aplikasikan. Dan tetap berdoa, tetap semangat belajar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss.